Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya? Baik. Alhamdulillah ya, kita bertemu lagi untuk mengikuti pembelajaran. Ya, sebelumnya coba kalian berdiri terlebih dahulu dan rapihkan dulu pakaiannya. Oke, rapi? Rapi, Pak. Ya, bagus. Oke, duduk kembali. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, langkah baiknya kita berdoa. Berdoanya dipimpin oleh ketua kelasnya. Ya, silakan Agung. Sebelum memulai pelajaran, alangkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ada yang tidak sekolah? Ada. Oke, kita absen terlebih dahulu ya supaya diketahui yang tidak masuknya. Haji Permana, Agung Maulana, Ali Setiawan, Septia Nugraha. Ya, ada 2 orang yang tidak masuk dikarenakan sakit. Kita doakan semoga cepat sembuh supaya bisa mengikuti pembelajarannya. Nah, Bapak mau tanya nih, ada yang masih ingat materi yang minggu kemarin? Ada. Materi apa coba? Alat ukur. Ya, alat Ukur. Ya, alat ukur. Alat ukur itu banyak ya. Jadi alat ukur itu sebagai dasar dari seorang teknik kan. Untuk minggu sekarang kita akan belajar tentang pemeliharaan dan perawatan. Bapak akan menyampaikan tujuan dari pembelajaran di pertemuan hari ini. Nah, yang pertama ada tujuan memahami pemeliharaan ringan pada kendaraan bermotor. Yang kedua, melaksanakan pemeliharaan ringan pada kendaraan bermotor. Jadi ada 2 yang nantinya setelah pembelajaran berakhir, kalian harus bisa atau mencapai tujuannya. Nah, sebelum ke materi, Bapak ingin mengetahui sejauh mana kalian mengetahui tentang pemeliharaan. Nah, di sini Bapak akan akan memberikan dulu pretest untuk mengetahui kemampuan kalian sebelum pembelajaran lebih lanjut. Nah, sediakan kalian HP-nya, siapkan, masuk ke Squeezes. Terus masukkan kode yang ada di layar. Oke, mulai. 3, 2, 1. Atau ada yang masih? Udah semua? Oke. Kita akhiri ya. Oke, itu yang nilainya paling tinggi itu untuk Yandra ya. Yang kedua siapa? Fajar, dan ketiga Haji. Nah, jadi yang barusan kalian kerjakan itu untuk mengetahui sejauh mana kalian memahami tentang pemeliharaan. Ada pertanyaan, apa yang kalian ketahui tentang servis? Coba, oke. Perawatan, ya. Terus memperbaiki. Perawatan mengganti itu salah satu masuk ke servis. Terus di sini ada lagi pertanyaan. Kalian tahu ini gambar apa? Baterai, ya. Tahu aki ya. Apa fungsi dari baterai tersebut?
Untuk menghidupkan Ali apa Ali? Sebagai sumber listrik. Kaji untuk menyalakan mesin. Oke, jadi untuk sebagai sumber listrik ya. Nah, pemeliharaan. Pemeliharaan itu apa? Suatu kegiatan yang dilakukan secara berulang-ulang dengan tujuan supaya peralatan selalu memiliki kondisi yang sama dengan keadaan awalnya. Nah, Bapak di sini ada materi pemeliharaan. Coba kalian perhatikan video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Pada video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan jenis bila tidak bisa dilakukan ganti baterainya. Dan perhatikan juga selama pernapasan, cek kondisinya dari gas, sobek, retak, dan posisi selannya yang sampai ke perhatian. Wah, kayaknya udah over durasinya. Ya udah, selanjutnya akan ada pembahasan lanjutan dari baterai ini. Kami belum membahas tentang. Nah, di mana video yang akan ditayangkan sebagai permasalahan. Jadi ada sebuah sepeda motor di situ tidak bisa menyala. Ya, coba perhatikan ya. Nah, ketika motor tersebut dienggol, itu menyala. Berarti apa yang terjadi pada motor tersebut? Apa? Baterainya lemah ya. Oke, itu. Nah, untuk pembelajaran pertemuan sekarang kita akan berkelompok ya. Nah, kelompoknya sudah ada? Ya. Kita akan dibagi menjadi 4 kelompok. Nanti kalian belajarnya atau pengerjaannya secara kelompok ya. Nah, sebelumnya Bapak ingin menjelaskan terlebih dahulu mengenai lembar kerja peserta didik. Nah, di sini ada lembar kerjanya ya. Nanti kalian baca dengan teliti, jangan sampai ada yang kelewat bacanya. Baca langkah-langkah apa yang harus dikerjakan terlebih dahulu. Nah, terus di sini ada yang harus diisi. Diisi ya. Ini ada kolomnya. Nanti diisi sesuai dengan kalian praktekkan. Apabila ada yang tidak mengerti, bisa ditanyakan langsung ya. Nah, kita bagi dulu ke lembar kerjanya sesuai dengan kelompok. Kelompok 1 mana? Oke ya, ini ambil. Kelompok 4 ya. Oke, coba kalian baca dulu, coba dilihat ya. Semua sudah dibaca dan jelas apa yang harus dilakukannya. Kalian langsung praktek ya. Oke, ada kesulitan? Tidak ada Pak. Sudah. Ya, kalau sudah, nanti untuk kelompok 1 mana yang ini? Kelompok 1 di sebelah sini, sebelah kanan ya.
sebelah kanan, berarti di sini kelompok 2, 3, dan 4. Coba kelompok 1 ke berdiri dan langsung. Kelompok 2. Ya, coba kelompok 3. Dan kelompok 4. Berarti di sini paling ujung ya, kelompok 4. Jangan dulu memegang peralatannya ya. Jadi lihat dulu apa yang tadi, mana LKPD-nya, lihat alat-alat apa saja yang harus disiapkan untuk dipakai ya. Coba baca terlebih dahulu, lalu siapkan, terus APD-nya dipakai ya. Jangan sampai cairan asam sulfatnya mengenai tangan kalian, itu dapat mengakibatkan gatal ya. Udah disiapkan ya, sekarang coba lakukan atau kerjakan sesuai dengan langkah-langkahnya. Awas jangan salah antara positif yang di apa ini namanya apa? Apometer atau multimeter ya. Jangan salah. Positif itu berarti warna apa? Merah. Warna hitam berarti negatif. Nah, di baterai juga kan ada sama positif dan negatif. Kalau positif berarti plus, negatif min ya. Jadi ini tiap selnya dihitung ya pakai hidrometer. Coba itu dipompa hidrometer ini ya, pakai sarung tangan, nanti takut kena tangan ini cairannya. Mana ada kesulitan? Ya, tutupnya sampai rapat ya, jangan ada yang kelewatan. Semuanya dipastikan sampai rapat. Gimana? Sudah? Kalau sudah, kalian rapihkan lagi
peralatannya simpan sesuai dengan di tempatnya. Ini kelompok berapa? 4 sudah? Ya, silakan duduk. Ya, bagus, rapi. Satu. Ya, bagus, itu dipel dulu ya. Cairan yang tercecer itu. Kalau sudah, silakan duduk ke kursi masing-masing. Nah, kalian itu sudah melakukan praktek ya, apa yang didapat dari video tadi, permasalahannya terus dilakukan dengan praktek dan diselesaikan di LKPD-nya ya. Nah, sekarang kalian diskusikan mengenai kesimpulan hasil praktek barusan. Yo, diskusi. Ditulis kesimpulannya di situ apa dari hasil yang kalian ukur. Sudah? Nah, apabila sudah, nanti setiap kelompok ke depan untuk mempresentasikan hasil dari pengukuran. Gimana, sudah? Ya, sebelum kalian ke depan untuk mempresentasikan, supaya kalian tidak mengantuk ataupun tidak jenuh gitulah, kita ice breaking dulu ya. Coba kalian berdiri, ikuti apa yang Bapak katakan ya. Jadi ketika Bapak bilang baterai, kalian tepuk tangan yang keras ya. Baterai gini ya. Nah, ketika Bapak bilang positif, berarti angkat tangan kanan gitu kan. Ketika Bapak bilang negatif, angkat tangan kiri. Sebentar saja lah, jangan terlalu lama angkatnya. Terus baterai, terus yang keras ya. Ya, terus yang keras. Ya, sudah. Positif, cut. Negatif, iya. Positif, negatif, positif. Baterai. Ya, tepuk tangan. Tepuk tangan untuk kita semua. Ya, duduk kembali ya. Ya, duduk kembali. Nah, sekarang kita presentasikan ya tiap kelompok ke depan masing-masing. Nah, kelompok mana yang akan? Wih, bagus ya. Semangat semua. Sampai semuanya angkat tangan ya. Kelompok 4 ini ya, 4 ini maju. Coba ke sini maju. Perkenalkan dulu ya, nama kelompoknya siapa. Yang lain mendengarkan, simak apa yang teman kalian di depan dijelaskan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan Gimana? Hasil pemeriksaan secara visual. Yang keras. Tidak terdengar. Kotak baterai kondisi baik, tidak perlu diganti. Sel baterai kondisi baik, tidak perlu diganti. Terminal baterai dan konektor kondisi kotor, harus dibersihkan. Jumlah elektrolit kondisinya kurang, harus ditambah. Kabel baterai kondisi baik, tidak perlu diganti. Coba dengarkan
kelompok yang lainnya. Tegangan baterai 11,25 volt. Bermuatan penuh dengan 13,0 sampai 13,2 volt. Bermuatan kurang tegangan 12 volt. Tindakan harus dicas ulang. Kesimpulan. Kesimpulannya apa? Kesimpulannya adalah tegangan aki sebesar 11,25 volt. Nilai tegangan tersebut di bawah aki normal. Tindakan yang perlu dilakukan adalah dicas ulang. Ketika sudah dilakukan pengecasan tetapi tegangannya masih tetap di bawah standar, maka dipastikan aki tersebut sudah tidak bisa digunakan lagi. Solusinya adalah beli aki baru. Oke, jadi itu kesimpulannya ya. Ada yang mau ditanyakan? Bagaimana cara memasang aki yang benar? Pasangkan kabel positif terlebih dahulu, lalu kabel negatif. Oke, seperti itu aja. Gimana? Ya cukup ya. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 4 ya. Cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok 4 beri kelompok 2. Oke, silakan maju. Kelompok 2 dulu ya. Tenang semuanya, pasti ke depan. Suaranya yang keras ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan pembahasan aki, pengecekan aki. Kotak baterai baik tidak perlu diganti, sel baterai baik tidak perlu diganti, terminal baterai dan konektor bersih tidak perlu diganti, jumlah elektronik cukup, kabel baterai baik tidak perlu diganti. Tegangan baterai 11,6 volt, bermuatan penuh tegangan 13,0 sampai 13,2 volt, bermuatan kurang tegangan 12 volt, tindakan harus dicas. Kesimpulan, tegangan aki adalah 16,6 volt, dapat dikatakan kondisi aki tidak normal, maka harus dilakukan pengecasan. Saya mau bertanya. Berapa standar tegangan baterai utama dan ditambahkan lagi? Gimana? Kelompok 2 bisa menjawab? Tegangan standar baterai normal adalah 12 sampai 12,6 volt. Jika mesin motor hidup, maka tegangan baterai menjadi 13 volt lebih. Gimana Sekian puas? Dengan jawabannya? Ya. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 2. Oke, tepuk tangan. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jadi kesimpulannya ya, dari video yang tadi berarti baterainya yang bermasalah. Nah, kalian sudah mengetahuinya ya. Ternyata baterai akinya soak ya. Nah, untuk selanjutnya kan tadi itu di awal ada apa? Tes, pretest ya. Berarti sekarang melakukan post test. Ya, jadi ke HP kalian di siapkan lagi ya HP-nya, siapkan lagi. Terus masukkan lagi kodenya ya.
3, 2, 1, ya mulai. Oke, sudah semua ya. Ya, kita akhiri ya. Giandra itu nilai Pak yang paling besar. Tepuk tangan dulu untuk Giandra. Oke. Nah, tadi ada pretest barusan post test. Nah, nanti hasilnya akan disampaikan di pertemuan berikutnya ya. Nah, apabila ada yang nilainya di bawah KKM berarti harus ada perbaikan. Dan nanti disampaikan di pertemuan yang akan datang. Nah, Bapak ingin menyimpulkan dari pembelajaran hari ini. Coba kalian tulis. Apa yang kalian dapat dari pembelajaran hari ini? Siapa yang ingin menyampaikan kesimpulan dari pembelajaran hari ini? Ya. Kesimpulan saya. Coba begini. Dengarkan yang lainnya. Materi hari ini adalah pemeliharaan dan perawatan kendaraan bermotor. Ada 3 jenis servis yang ada di kendaraan. 1 servis ringan, servis sedang, dan servis berat. Ya, jadi terdengar gak? Ada 3 jenis perawatan kan? Atau pemeliharaan. Ada pemeliharaan sedang, ringan, atau berat. Ya, siapa lagi yang ingin menyampaikan? Nih, Ali. Coba Ali. Pemeliharaan yang dilakukan hari ini adalah pemeliharaan baterai pada sepeda motor. Ya, pemeliharaan yang dilakukan hari ini adalah pemeliharaan mengenai baterai sepeda motor. Jadi itu ya. Coba Bapak ingin kalian refleksikan dari pembelajaran hari ini. Coba ditulis lagi ya. Coba siapa yang ingin menyampaikan? Pak, ini dulu ya. Saya lebih memahami teori pembelajaran karena dilaksanakan praktek langsung sehingga saya dapat dengan mudah untuk mengaplikasikannya. Iya, baik. Terus barusan siapa? Repal dari tadi ya. Dengan ditampilkannya video pembelajaran yang lengkap membantu saya dalam proses praktik langsung. Iya, bagus. Alhamdulillah ya. Pertemuan atau pembelajaran hari ini sudah selesai. Nah, Bapak akan menginformasikan untuk minggu depan kita akan mempelajari mengenai pemeliharaan rem. Nah, supaya kalian mempersiapkannya, Bapak ingin menyampaikan pesan mengenai pemeliharaan. Karena suatu barang itu akan rusak jika tidak dipelihara. Makanya harus ada pemeliharaan atau perawatan. Jangan sampai kalian itu setelah ada kerusakan terus melakukannya perbaikan. Pesan atau kesan kalian selama pembelajaran hari ini. Coba satu orang. Alhamdulillah Pak, pelajaran hari ini sangat senang Pak. Ya, alhamdulillah ya. Sangat senang. Tepuk tangan dulu untuk Saiful. Bukan sampai di sini ya, tapi sebelum kita pulang, kita berdoa terlebih dahulu ya, dipimpin oleh Agung. Pimpin Gung, kita doa sebelum pulang. Alangkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, selesai ya. Bapak cukupkan sekian ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.